Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SPD, Suara Pendidikan Dirgahayu, belajar kini berguna nanti. Baik hadirin sekalian, di episode kali ini merupakan episode yang sangat istimewa menurut saya. Karena pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang juga istimewa juga. Beliau ini merupakan Ketua Prodi dari Akuntansi di SMK Dirgahayu Kedung Adem. Mari kita sambut, beliau ini merupakan perempuan yang sangat hebat menurut saya. Ini dia Ibu Fitriana Dewi. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang, Pak. Oke, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat. Oke, sehat Bu ya. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas kurang lebih nanti kita akan mengulas dari program studi akuntansi di SMK Dirgahayu Kedung Adem. Ya. Oke. Mungkin mengawali pembicaraan kita, boleh deh Ibu perkenalan terlebih dahulu. Silakan Ya. Bu. Terima kasih, langsung saja ya, Pak. Perkenalkan, saya Fitriana Dewi, bisa dipanggil Bu Fitri. Saya di sini sebagai guru akuntansi di SMK Dirgahayu dan juga sebagai ketua jurusan akuntansi. Oke, Ya. baik, terima kasih ya. Ya. Langsung saja kita mulai di pembahasan. Yang pertama, mungkin kita pengen tahu dulu, akuntansi itu sebenarnya seperti apa? Nah, ya, akuntansi itu adalah proses pencatatan pelaporan pengikhtisaran suatu laporan keuangan guna untuk menyajikan informasi keuangan atau suatu entitas. Oke, baik, terima kasih buat atas jawabannya. Ya. Mungkin kalau boleh tahu, visi misi yang ada di jurusan akuntansi ini apa, Bu? Oh iya, visi di jurusan akuntansi di SMK Dirgahayu itu adalah terbentuknya siswa yang cerdas, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di era globalisasi. Sedangkan misinya sendiri yaitu mengembangkan sistem pembelajaran untuk membentuk siswa yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia, dan juga membentuk siswa yang berkarakter dan beretika, mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran, perkembangan teknologi dan informasi, dan menciptakan lulusan yang berdedikasi tinggi dan penuh kemandirian pada globalisasi. Oke, Gitu, terima ya. kasih atas jawabannya. Ya. Oke, seperti itu ya, Bu ya. Ya. Kemudian, kalau kita membahas tentang akuntansi, kan mungkin di SMK ini ada akuntansi, kemudian di perguruan tinggi juga ada akuntansi. Kira-kira dari kedua hal tersebut, apakah ada sebuah perbedaan atau mungkin dua hal ini sama aja? Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit penjelasan. Oh ya, kalau di SMK itu program akuntansi itu adalah program pendidikan menengah kejuruan. Oke. Nah, sedangkan kalau di perguruan tinggi itu adalah program sarjana yang lebih dalam akademis dengan peluang melanjutkan ke jenjang magister ataupun doktor. Oke, jadi kalau di SMK bisa saya simpulkan, kalau di akuntansi SMK itu dia fokusnya adalah menyiapkan peserta didik untuk ketika dia lulus, dia langsung bisa terjun ke dunia bekerja. Seperti itu ya. Ya. Jadi kalau di dunia perguruan tinggi, dia lebih berfokus untuk di akademisnya, Akademisnya, kemudian ya. nanti diharapkan dia menjelanjutkan di magister Ke jenjang atau doktor, ke jenjang ya. berikutnya gitu ya. Oke, kemudian kalau di SMK ini mungkin apa saja yang dipelajari di jurusan akuntansi? Ya, kalau di SMK itu, di tingkatan SMK, yang dipelajari itu meliputi dasar-dasar akuntansi, Ya. akuntansi keuangan, praktikum akuntansi jasa dagang manufaktur, administrasi pajak, dan juga akurit. Akurit itu adalah komputer akuntansi. Oke, akurat ini Ya. komputer akuntansi. Iya, Jadi kalau akuntansi itu nggak hanya di kertas ya, jadi dia ada di komputer juga. enggak, iya, benar. Dulu kan akuntansi itu manual, jadi merasa susah atau merasa karena kita mengerjakan laporan keuangan, Pak. Jadi kalau sekarang itu ada yang namanya aplikasi komputer akurat, komputer akuntansi akurat. Nah, di situ kita bisa mengerjakan laporan keuangan dari dari awal sampai akhir dengan secara otomatis. Nah, dan juga itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi anak-anak sangat mudah untuk mengerjakan karena menggunakan bahasa Indonesia. Oke, jadi seperti itu ya. Iya. Tentunya dengan akurat ini memudahkan siswa-siswi dalam belajar karena dia sudah menggunakan bahasa Indonesia. Iya, Seperti benar. itu. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Bu ya. Iya. Jadi seberapa besar teknologi ini seperti software aplikasi akuntansi dalam pendidikan siswa, dalam pembelajaran siswa? Iya. Iya.
Di SMK Dirgahayu itu siswa dibekali dengan software salah satunya yaitu spreadsheet, Pak. Oh, Nah, iya, iya. selain spreadsheet, yuk kembali lagi tadi Accurate. Nah, itu bekal dari siswa SMK. Oke, jadi Iya. siswa akuntansi ini selain Iya. dia manual, dia juga dibekali dengan komputer akuntansi karena pada era saat ini kita kalau kita lihat ini semuanya seperti Iya. sudah terdigitalisasi ya. Seperti Jadi itu ya. semuanya itu era Jadi semua kita sudah digitalisasi, digital, ya. ha. Jadi kita mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Iya. Nah, dengan komputer akuntansi tadi membekali siswa untuk kedepannya bisa ikut terjun Ikut dalam terjun ke dunia kerja, ya. Kemudian kalau saya boleh tahu, kira-kira seberapa besar sih kalau anak akuntansi itu prakteknya dibandingkan dengan materi yang diberikan? Nah, menurut saya, anak-anak itu lebih mudah memahami jika mereka diajak langsung praktek, Pak. Oh, seperti Jadi itu. mereka diajak mengerjakan laporan keuangan langsung praktek menggunakan aplikasi Accurate. Mereka akan lebih senang, lebih enjoy kata anak akuntansi itu kalau nggak balance nggak oke, Pak ya. Oke. Jadi kita bagaimana caranya agar soalnya akuntansi itu kan berhubungan dengan hitung-menghitung, Benar, akan tetapi benar. itu tidak ada nominalnya, Pak. Hanya bayang-bayang. Jadi bagaimana caranya agar anak-anak itu tidak bosan untuk mempelajari akuntansi gitu. Benar, jadi kita menghitung sesuatu yang sebenarnya nggak ada ya, Bu? Iya, kita hanya menghalusinasi. Iya. Nah, sedangkan itu nominalnya enggak kecil, sedangkan sampai miliaran, Benar, ratusan juta benar juga sekali. ya. Jadi menghitung sesuatu yang nggak ada, tapi itu sesuatu yang besar. Iya, Ya, tentunya itu sebuah hal yang susah juga. Jadi mengimbangi hal tersebut tentunya anak akuntansi harus dengan materi ya, kemudian praktek juga nggak kalah gitu Bu ya. Kemudian iya. kalau saya boleh tahu, kalau selain di praktek yang diajarkan di kelas, kemudian apakah anak akuntansi ini dia akan ada magang atau mungkin PKL atau yang lain sebagainya? Oh iya, kalau di SMK Dirgahayu itu dibekali dengan PKL atau magang. PKL itu adalah praktek kerja lapangan, di mana kita itu perwujudan nyata link antara dan match SMK dengan dunia kerja, Bapak. Jadi dengan dibekali PKL, nanti anak-anak itu setelah lulus bisa langsung terjun ke dunia kerja. Nah, di SMK Dirgahayu itu PKL-nya ada di kelas 2. Gitu. Ya. Di kelas 2 mereka baru PKL Bu ya? Ya, di kelas 2 semester genap mereka baru melaksanakan PKL. Kemudian untuk lokasi PKL-nya, mungkin anak akuntansi ini dia fokusnya di instansi apa? Bisa juga di perbankan, koperasi, di kantor pajak juga bisa, di perusahaan-perusahaan kecil mereka juga bisa. Oke, Iya. kalau di magangnya seperti itu mungkin kita Iya. akan langsung membahas kalau mungkin nanti jika mereka sudah lulus, Iya. ini peluang kerja yang bisa mereka ambil ini sebagai apa aja? Nah, peluang kerja yang mereka bisa ambil itu seperti halnya mereka bisa menjadi staf akuntan, bisa menjadi auditor, akuntan publik, bisa menjadi kasir, teller bank. Sebenarnya banyak sih Pak peluang bagi jurusan akuntansi itu setelah lulus. Ya, jadi Iya. sebenarnya kita nggak terpaku hanya pada satu hal Bu ya. Jadi Iya. selagi anaknya mampu mengembangkan, mereka akan tentunya banyak sekali peluang yang Iya. dapat dimasuki oleh mereka. Iya. Oke, kalau saya boleh menyinggung ini Bu, kan Iya. kemarin saya pernah lihat di YouTube ini ada ulasan kalau anak akuntansi ini kunjungan ke Bank Indonesia, benar Bu ya? Oh ya benar. Oke, mungkin Iya. boleh diceritakan Ya. sedikit. Oh ya, dari jurusan akuntansi itu setiap tahunnya di kelas 1 itu mengadakan kunjungan di Bank Indonesia, Bapak. Baru kemarin yang sekarang kelas 2 itu mereka melaksanakan kunjungan di bulan 6. Jadi untuk besok itu mereka insya Allah melaksanakan kunjungan ke Bank Indonesia itu di bulan 1. Oke, di bulan Iya, Januari ini Bu iya, ya? insya Allah di bulan Januari. Jadi nantikan saja mungkin untuk anak-anak akuntansi nanti di bulan Bulan Januari Januari, ya. kita akan ada kunjungan lagi. Iya. Iya, seperti itu Gitu, ya. iya. Mungkin kalau saya boleh tahu lagi, kendala yang dialami Bu dalam akuntansi ini, kendala-kendala dalam mengajar siswanya atau mungkin kendala yang dialami oleh siswa ini dalam lingkup apa kalau boleh tahu? Kalau selama ini saya ngajar, itu mereka semenjak ada aplikasi Accurate, kelihatannya mereka semakin semangat untuk belajar. Karena kan sudah menggunakan aplikasi komputer ya Pak, jadi anak-anak tidak melulu menulis terus. Ya, Akan tetapi dia langsung bisa mengerjakan lewat HP, laptop. Nah, jadi anak-anak kelihatannya lebih asik menggunakan aplikasi yang baru ini. Oke.
Kemudian eh, kalau tadi mungkin dibahas akurat juga, kemudian kalau sekarang kan mungkin akurat ini. Ya. Sebelumnya emang ada aplikasi lain ya Bu selain akurat? Sebelum akurat itu ada komputer akuntansi Pak. Nah, komputer akuntansi atau MyOp itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi anak-anak itu susah untuk memahaminya. Kalau akurat ini kan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mereka mudah untuk memahami. Oke, seperti Ibu ya. Iya. Oke Bu, kita lanjut Iya. ke pertanyaan berikutnya ya. Iya, bisa. Kalau mungkin siswa ini mungkin barangkali dia sudah banyak dibekali dengan materi-materi yang dia berbau-bau kejuruan, apakah mereka juga dibekali dengan materi untuk mungkin selanjutnya bagaimana mereka menjalani hidup kalau sudah lulus? Iya. Oh. Ya, jadi di SMK Dirgahayu itu selain menjadi pegawai dan juga dibekali dengan PKWU. Oh, PKWU, PKWU itu adalah produk kreatif kewirausahaan. kewirausahaan, Oh, iya. iya. Jadi setelah lulus dia itu bisa menjadi wirausaha, tidak melulu mereka menjadi pegawai, Pak. Jadi enaknya di SMK itu dibekali dengan PKWU, jadi mereka menjadi wirausaha, tidak menjadi pegawai terus. Gitu, Oke, ya. seperti itu. Jadi tidak melulu tentang kalau lulus jadi pegawai Iya, apa, jadi kerja iya. di mana, tapi mereka bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan dengan Iya. membuka usaha sendiri. Iya. Kayak seperti itu. Ya, Kemudian kita akan bahas bagaimana sih hubungan antara prodi atau mungkin antar sekolah ini dengan dunia industri. nah contohnya besok itu mau didatangkan guru tamu Pak buat kita ada kerjasama dengan guru tamu, jadi anak-anak itu kan tidak melulu ketemu dengan bapak ibu guru kan pasti bosan kan Pak ya, Benar, apalagi pelajaran produktif itu kan hampir setiap hari ketemu, jadi kita datangkan guru tamu bagaimana nanti agar anak-anak itu mendapat motivasi seperti itu. Oke, jadi kita akan mendatangkan guru tamu. Iya. Jadi nanti mereka akan sasarannya tentu ke siswa juga, Bu ya. Ya, pasti itu ke siswa. Benar-benar. Ya, dan juga kita akan dari Bapak Ibu guru itu kita akan magang guru, Pak. Jadi kita besok itu ke Indobismar untuk magang guru, insya Allah bulan 10 kita akan melaksanakan magang guru. Oke, Gitu. jadi Ya. nggak cuma siswanya yang Iya. dibekali dengan ilmu-ilmu Ilmunya, keahlian, iya. tapi gurunya juga tentunya kita masih memberikan peluang bagi mereka untuk mengambil pengalaman-pengalaman yang lain. Iya. Seperti itu, oke. Mungkin apa sih pesan Ibu untuk siswa-siswi di Prodi Akuntansi? Nah, pesan saya buat siswa-siswi prodi akuntansi, pelajari akuntansi dengan baik karena ilmu akuntansi dapat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan akuntansi dapat membantu Anda membuat anggaran pribadi yang lebih efektif, mengelola tabungan, dan membuat keputusan keuangan yang tepat. Nah, dengan belajar akuntansi dapat melatih Anda menjadi orang yang disiplin dan tanggung jawab. Karena Pak, anak akuntansi itu harus teliti. Nah, salah 0 aja kita, 01 aja keliru, kita mencarinya sampai bingung. Benar. Iya. Oke, jadi seperti itu ya untuk pesan dari Ibu Kaprodi Akuntansi SMK Dirgahayu Kedung Adem. Oke, mungkin cukup itu yang bisa kita bahas pada kali Ya. ini, Bu. Berhubung kita sudah memasuki penerimaan peserta didik baru. Oke, boleh dong Bu kita dikasih informasi tentang PPDB tahun 2025? Oh ya, bagi adik-adik yang sudah kelas 3, sekarang di SMK Dirgahayu sudah dibuka untuk jalur inden. Oke, Nah. jalur inden ini apa Bu? Ya, jalur inden itu adalah untuk 120 pendaftar pertama, Oke. itu dia masuk di jalur inden tanpa tes dan bebas pilih jurusan. Oke, gitu. seperti itu. Jadi Iya. kita membuka jalur inden. Iya. Inden ini khusus untuk 120 peserta pendaftar pertama. Iya benar Pak. Oke. Iya. Di keunggulannya dia bisa bebas pilih jurusan. Iya. Kemudian dan juga tanpa tes masuk. Iya. Oke. Bebas. Jadi tunggu apa lagi bagi semua hadirin yang menyaksikan, khususnya bagi kelas 9 SMP maupun MTS yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. SMK Dirgahayu membuka pendaftaran gelombang inden, jalur inden, yakni khusus 120 peserta pendaftar pertama. Dia memiliki keunggulan yakni bebas pilih jurusan dan juga tanpa tes masuk, seperti itu Bu ya.
Oh iya Bapak, menambahkan lagi, Boleh. kalau di SMK Dirgahayu itu ada 4 jurusan, Oh ya. akuntansi, manajemen perkantoran, desain komunikasi visual, dan teknik sepeda motor. Oke, jadi itu ya. Jadi Iya. yang mau melanjutkan, jadi di SMK Dirgahayu kita ada 4 jurusan, akuntansi, manajemen perkantoran, desain komunikasi visual, dan juga teknik sepeda motor. Iya. Jadi bagi kalian yang minat di salah satu jurusan, boleh gabung kepada SMK Dirgahayu Kedung Adem. Iya. Oke, cukup itu Bu ya. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita tutup, saya boleh minta jargonnya? Iya. Oke. Mari. Jadi nanti kalau saya bilang podcast SPD, jawabannya adalah belajar kini berguna nanti. Bisa Bu ya? Ya, bisa. Oke. Podcast SPD. Belajar kini, berguna nanti. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Cukup sekian pembicaraan dari kami. Mungkin untuk hadirin semua yang ingin mendukung kami bisa dengan cara like, subscribe, dan juga komen positif untuk konten-konten kami selanjutnya. Cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.